Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah, masih membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Ayat yang akan kita bawakan pada pertemuan malam ini insyaallah ta'ala adalah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, yaitu orang-orang munafik, ada penyakit marad. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit orang-orang munafik tersebut. Asalnya ada penyakitnya, kemudian Allah tambah lagi penyakitnya. Apa yang dimaksud dengan penyakit di dalam ayat ini? Ini nanti akan kita terangkan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka, bagi orang-orang munafik, adalah siksa, azab yang pedih, disebabkan karena kedustaan mereka. Disebabkan karena mereka berdusta. Yakdzibun, mereka berdusta. Ini sebagian ahli qiraah menetapkan qiraah yang ini. Kebanyakan ahli qiraah yang lain yukadzibun, ya, mereka mendustakan. Yang pertama berdusta, yang kedua mendustakan. Baik berdusta, terbiasa berdusta, ataupun mendustakan risalah, kebenaran, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya tepat disematkan kepada orang-orang munafik. Ya. Jadi kebanyakan ahli qiraah membacanya apa? Yukadzibun, ya, ditasydidkan. Adapun ya qiraah di antaranya Imam Asim yang biasa kita baca riwayat, ya, maka membacanya adalah yakdzibun. Ini agak muskilah berkaitan dengan masalah qiraah. Kitab-kitab yang tercetak ini umumnya standarnya biasanya kan cetakan Timur Tengah, Saudi, ya, atau sekitarnya. Biasanya menggunakan qiraah, ya, Hafiz, ya, dari Asim, yang terbiasa kita dengar. Padahal banyak dari para ulama dari kalangan Malikiyah atau bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak menggunakan qiraah Asim. Ketika itu Imam Asy-Syafi'i tinggal di mana awalnya? Di Mekah. Qiraahnya adalah qiraah Ibnu Katsir Al-Makki. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga berbeda. Kemudian Imam Al-Tahawi itu juga berbeda qiraahnya. Jadi terkadang di dalam permasalahan fikih itu erat kaitannya dengan bacaan qiraah, ya. Adapun di Indonesia bermadzhab Syafi'i, kenapa qiraahnya qiraah, ya, Imam Asim? Karena terpengaruh, ya, ketika itu
kekhilafahan Turki Utsmani. Mereka kan bermadzhab Hanafi. Sedangkan qiraah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal adalah qiraah yang sering kita baca, dipakai di Masjidil Haram, ya. Kalau dulu di Madinah beda qiraahnya yang dipakai oleh Imam Malik. Jadi terkadang untuk menghukumi suatu permasalahan itu erat kaitannya dengan bacaan, ya qiraah. Ya, adzan, ya contohnya adzan. Adzan yang kita perdengarkan, sering kita dengar. Itu sebenarnya bukan adzan yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan. Tapi memang boleh semua riwayat yang datang berkaitan dengan adzan itu boleh semua. Kalau adzan yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah adzannya yang bersumber dari sahabat yang mulia, ya Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah. Kalau kita yang sering kita dengar itu riwayat dari sahabat yang mulia Bilal, ya. Sahabat dari atau riwayat dari sahabat Bilal. Kalau adzannya Al-Imam Asy-Syafi'i itu di dalam kalimah syahadatnya ada pengulangan, ada tarji. Ya, jadi setelah mengucapkan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, bersyahadat secara pelan. Setelah selesai diulang lagi dengan suara yang keras. Ya, itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abi Mahdhurah. Karena ketika itu Abi Mahdhurah masih muda, suaranya bagus. Mendengar orang-orang Islam dipanggil untuk sholat berjamaah dengan adzan, itu ditirukan dalam rangka mengolok-olok. Jadi Abu Mahdhurah itu memperolok-olok, suaranya bagus, ditirukan. Maka didatangi oleh Nabi SAW. Kemudian ketakutan. Ya, mungkin dalam hatinya, ya, barangkali ya, pada hari ini saya akan binasa, akan dibunuh. Ternyata enggak. Justru Rasulullah SAW mendekati. Wahai anak muda, semoga Allah menjernihkan hatimu. Semoga engkau mendapatkan hidayah di dalam Islam. Maka dipukul dadanya. Maka mulai atau sejak saat itu, ya, Islam merasuk ke dalam hatinya. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah SAW. Wahai Abi Mahdhurah, jika engkau mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah kalimat syahadat pertama dengan pelan agar diresapi. Maka ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini kekhususan untuk Abi Mahdhurah atau secara umum? Tapi yang jelas riwayat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi erat, ya. Tadi pembahasan tentang perbedaan qiraah. Tapi semuanya dibenarkan. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun. Ini bentuknya adalah mubtada dan khobar. Disebut jumlah apa nih dalam bahasa Arab? Jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang lebih kuat mana nih? Kekuatan hukumnya lebih kuat mana? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah lebih kuat. Maka di sini menggunakan apa? Jumlah ismiyah. Fi qulubihim maradun. Di sini ada huruf jar. Harusnya diletakkan di mana? Jar dan majrur. Diletakkan di belakang. Kan mubtada dan khobar, mubtadanya harusnya di depan. Tetapi ini dibalik. Fi qulubihim maradun. Maka di dalam, ya, sebagian kaidah di dalam bahasa Arab, taqdimu mahaqquhu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan yang harusnya ditaruh di belakang, ya, mendahulukan yang harusnya diakhirkan, memberikan faedah pembatasan. Maka ditetapkan, ya, dengan menggunakan jumlah ismiyah bahwasanya di dalam hati orang-orang munafik hanyalah ada penyakit. Ya tentunya bukan hanya penyakit, tapi ini adalah sifat yang paling apa? Yang mendominasi mereka. Ada penyakit, ya. Adapun penyakit kalau dinisbatkan kepada hati, kan penyakit ada kalanya apa? Penyakit dalam bahasa Arab kan marod, ya. Marodun hissiyun, penyakit fisik. Kita tahu, kalau penyakit fisik dinisbatkan kepada jantung, ya bisa misalkan tekanan darah tinggi atau darah rendah, atau yang semisalnya. Penyakit-penyakit fisik yang menyerang badan.
Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah penyakit ya maknawi, maradun maknawi, penyakit non fisik. Penyakit non fisik itu ada berapa jenis? Fisik ma'ruf ya, telah diketahui. Adapun penyakit non fisik itu ada dua jenis. Pertama adalah penyakit syahwat ya, penyakit syahwat. Dorongannya adalah ya hawa nafsu ya, baik misalkan syahwat perut, kemudian apa lagi? Syahwat kemaluan ya, syahwat perut. Seorang begitu rakusnya ya, baik rakus secara hakikatnya, doyan makan ya sampai kekenyangan, atau rakus hal yang lainnya, jabatan dan seterusnya ya. Ini untuk memenuhi apa? Syahwat perutnya. Atau yang kedua, syahwat apa? Syahwat farji, kemaluan. Keinginannya sangat kuat untuk berzina ya. Dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan ya fahisyah, kekejian, berzina ataupun melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya ya. Atau yang berkaitan dengan hawa nafsu, sudah tahu dilarang tetapi karena nafsunya dia melanggar ya, minum khamar dan seterusnya. Atau syahwat hati ya, dia ingin populer, pamer ya, dia melakukan suatu amalan ibadah untuk mendapatkan pujian dan seterusnya. Dia tahu kalau seharusnya amal itu hanyalah ditujukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Tapi karena syahwatnya begitu mendominasi sehingga dia melakukan sesuatu untuk apa? Untuk mendapatkan pujian ya. Syahwat di dalam hatinya sangat besar. Ini syahwat secara umum ya, secara umumnya. Kalau penyakit syahwat diketahui ya, pelakunya mengetahui kalau itu ada perbuatan yang buruk secara umum. Apabila sebagian kaum muslimin, tentu ya ada beberapa yang mereka terjatuh dalam penyakit ini, syahwat ini. Minum khamar misalkan, berzina misalkan. Bahkan di antara generasi terbaik umat ini siapa? Generasi terbaik umat ini adalah tentunya para sahabat radhiyallahu anhum. Tentu di antara para sahabat sebagian ada yang pernah melakukan apa? Ada yang pernah melakukan zina ya. Bahkan sebagiannya dirajam sampai meninggal. Ini tentunya adalah syahwat. Tetapi mereka telah bertaubat dan Allah telah memberikan keridoannya kepada mereka. Contoh yang menunjukkan ya, di antara para sahabat melakukan pelanggaran. Ini kisah yang unik ya. Jadi ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW bernama Abdullah. Namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Nama yang sangat bagus. Kan ada nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdurrahman dan Abdullah, hamba Allah yang maha pengasih. Atau hamba Allah. Ini dua nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat tentu sangat banyak. Yang bernama Abdullah itu sangat banyak. Lebih dari berapa? Lebih dari 100. Semuanya namanya Abdullah. Bedanya apa? Bedanya ayahnya, binnya siapa? Ya, Abdullah bin Fulan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin ya Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair. Itu saja bedanya. Tapi semuanya depannya rata-rata bernama Abdullah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Al-Hudud. Al-Hudud apa? Hukuman ya, yang berkaitan dengan pelanggaran, itu pidana. Di dalam kitab Al-Hudud, di kitab sahih beliau,
Imam Al-Bukhari membawakan bab ma yukrahu min la'ni syaribil khamri. Apa-apa yang dibenci, ya, berupa melaknat kepada peminum khamr. Perkara yang dibenci, yaitu berupa melaknat para peminum khamr. Meminum khamr berarti termasuk apa? Melakukan pelanggaran, ya, dalam rangka memenuhi syahwatnya. Tentu ini adalah perbuatan yang tercela, tapi ada larangan untuk melaknat orang yang meminum khamr. Diingatkan, bahkan ketika penguasa menetapkan hukum Islam tentu dihukum oleh penguasa. Ini Imam Al-Bukhari membawakan, ya, kisah di dalam kitab sahihnya tentang seorang laki-laki di kalangan sahabat yang namanya Abdullah. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ini digelari dengan khimar, ya. Dengan himar. Himar artinya apa? Keledai, ya. Gelarnya apa? Keledai. Padahal namanya kan bagus, Abdullah. Kenapa digelari dengan gelar seburu-buru gelar? Keledai, ya. Himar. Jangan ketukar dengan khimar. Kalau pakai kho, artinya kerudung. Ini pakai ha, himar, ya. Tetapi Abdullah ini yang digelari dengan keledai itu sering, ya, membuat Nabi SAW tertawa. Dia punya perbuatan yang konyol, ya, banyak melakukan kekonyolan. Tapi juga sering membuat Nabi SAW tertawa, ya. Disebabkan karena apa? Kekonyolannya tersebut. Jadi ada yang lucu juga di kalangan para sahabat, ya. Kemudian Nabi juga pernah mencambuknya, menghukum beliau nih, ya, Abdullah ini, ya. Sering beberapa kali dicambuk oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena suka mabok, ya. Karena ada beberapa sahabat yang terkenal suka mabok ketika itu. Maka suatu hari Abdullah ini dibawa kepada Nabi SAW karena kasus mabok tadi, ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dicambuk, ya. Nanti ada beberapa rincian hukum, ya. Berapa kali, ya, pukulan yang dikenakan kepada orang yang mabok. Nanti ada hukuman asal, ada hukuman tambahan. Maka kebijakannya nanti berbeda-beda, ya, sebagaimana telah berjalan di kalangan para khalifah, ya. Ada hukuman asalnya berapa kali, nanti ada tambahannya disebabkan karena faktor yang lainnya. Intinya di sini Abdullah itu sering mabok, ya, tetapi sering berbuat apa? Rasulullah tertawa karena kekonyolannya. Maka dibawalah kepada Rasulullah dipukul, ya. Kemudian sebagian orang ketika melihat Abdullah ini sedang dipukul, dia mengatakan, Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknatnya. Dilaknat, ya. Padahal yang namanya mabuk kan hukumannya satu, hukumannya dipukul. Kenapa ditambah dengan hukuman kedua, yaitu ucapan buruk, yaitu laknat? Nabi hanya memukulnya. Ini sebagian sahabat mengatakan semoga Allah melaknatnya, ya. Yang namanya laknat adalah doa, ya, doa keburukan, aku dijauhkan dari apa? Dari rahmat. Sebagian orang mengatakan, ya, Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknatnya. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Jadi katakan sudah sering sekali, ya, dia dibawa untuk dicambuk disebabkan karena mabok, karena sering dicambuk akhirnya didoakan laknat, ya, doakan keburukan. Maka mendengar ucapan sebagian orang ini, sebagian sahabat yang lain, maka Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi mengingatkan, la tal'anuhu, janganlah kalian melaknatnya. Janganlah kalian melaknatnya. Fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kemudian Nabi memberikan pujian kepada si pemabok ini, ya. Jangan laknat dia. Janganlah kalian melaknatnya, karena sesungguhnya demi Allah yang ku tahu laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa, masih besar, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini ada sahabat yang semisal, di antaranya adalah Abu Mihjan yang hidup di zaman
sahabat ya ketika itu menjadi pemimpin panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sangat cinta jihad, tapi punya satu penyakit. Dikit-dikit mabuk. Ya, dikit-dikit mabuk. Tapi sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Suatu ketika akan melakukan penyerangan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui kalau Abu Mihjan ini sedang mabuk. Akhirnya dihukum, dikurung. Tidak boleh ikut perang. Di dalam penjara tersebut, beliau begitu sangat sedihnya, menangis, ya, tidak bisa ikut berperang. Sangat cinta berjihad. Akhirnya istri Sa'ad bin Abi Waqqas itu kasihan, ya. Akhirnya dikeluarkan, tapi diam-diam. Akhirnya dia memakai apa? Penutup muka. Kemudian dia berperang dengan gagahnya. Melihat seorang laki-laki yang memakai penutup muka berperang dengan gagahnya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, seandainya aku tidak tahu kalau Abu Mihjan sedang di penjara, maka saya katakan dia pasti Abu Mihjan. Sayangnya dia lagi di penjara. Ternyata memang dia orangnya, ya. Setelah itu ternyata begitu dibuka, ternyata kamu Abu Mihjan. Akhirnya dia pun berjanji, ya, untuk tidak meminum minuman keras lagi. Ini sebagian sahabat seperti itu. Ya, karena sahabat adalah manusia sebagaimana kita yang tidak maksum. Cuma mereka mendapatkan keutamaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu yang beda dengan kita. Sehingga Allah memilih para sahabat untuk menemani nabinya, ya. Hatinya begitu baiknya. Ya tentu, ya, tabiat-tabiat sebagaimana manusia, ya kadang ya sebagian pernah berdusta, sebagian pernah berzina. Itu ya perkara yang menimpa pada setiap manusia karena tidak maksum. Kemudian ya berkaitan dengan Abdullah ini, di antara kisah lucunya, ini disebutkan oleh Imam Abu Nuaim. Ini Imam Abu Nuaim Al-Hafidh, ya. Imam Abu Nuaim punya kitab yang sangat bagus. Beliau ahli hadis, ya. Punya kitab Hilyatul Auliya yang membahas tentang keutamaan para waliullah, ya, dari kalangan sahabat ataupun kaum sesudahnya. Ya, di dalam kitab Hilyatul Auliya, kemudian di dalam kitab Musnad Abi Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la punya kitab Musnad, dibawakan kisah, ya, lucunya beliau, ya, sahabat yang bernama Abdullah tadi, ya. Di antaranya kebiasaan Abdullah ini, kalau datang menemui Nabi SAW, pasti dia selalu bawa hadiah. Hadiah yang mewah-mewah, ya. Bisa berupa kue dari samin ataupun kue dari madu. Pokoknya hadiah yang mewah, ya. Tiba-tiba suatu ketika dia membawakan hadiah kepada Rasulullah SAW, hadiah berupa kue, ya. Setelah kuenya diberikan kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba datang penjual kue, ya, nagih bayarannya, belum bayar, ternyata utang, ya, ternyata dia utang hanya buat yang memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, lah ini katanya hadiah, kalau ini hadiah, tolong bayarin, ya, penjualnya. Maka kata Abdullah, ya Rasulullah, saya tidak punya uang, ya Rasulullah. Ya, maka mendengar ini Rasulullah tertawa, yang ngasih hadiah utang dulu, ternyata ditagih oleh penjualnya, ya. Akhirnya Rasulullah SAW yang bayar, ya. Malah dibayar oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya apa? Dia berusaha melakukan, ya, memberi hadiah tersebut karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga meskipun ya dia harus ngutang dulu untuk memberikan oleh-oleh, ya, dia tetap ya berusaha menyenangkan hati Rasulullah SAW. Jadi satu saja itu ya, sifat buruknya yang kurang baik itu suka mabok, ya. Intinya Nabi SAW bahkan merekomendasikan beliau termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. La tal'anuhu fa wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan laknat dia. Tidaklah aku ketahui darinya kecuali dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, ini kisah ini juga dikomentari ya panjang lebar oleh Al-Hafidh
Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Karena kisahnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Ini kisahnya adalah kisah yang sahih, ya, bukan biasanya kan sebagian kisah ada yang palsu atau ini sahih riwayatnya, ya. Jadi ada keadaan sahabat yang suka banyolan gitu, konyol, tapi ya bersama dengan itu dia ternyata adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini berkaitan dengan penyakit syahwat. Jadi diketahui kalau penyakit itu adalah buruk. Kemudian di antara penyakit maknawi non fisik berikutnya yang lebih berbahaya dari syahwat adalah penyakit syubhat. Nah, ini penyakit syubhat. Kalau syahwat menimpa kepada orang kafir maupun kepada orang-orang yang beriman sebagiannya. Ya, dan umumnya diketahui kalau itu adalah suatu yang buruk. Yang kedua yang lebih berbahaya adalah penyakit syubhat. Ya, syubhat berupa keraguan-raguan ya terhadap suatu perkara, kesamaran, berupa kekufuran, berupa penyimpangan di dalam masalah akidah, berupa kemunafikan, karena syubhat perkara yang samar, ya, ragu-ragu terhadap keimanan, ya. Maka penyakit yang dimaksud di dalam ayat ini yang menimpa kepada orang-orang munafik adalah penyakit jenis yang kedua ini, penyakit maknawi non fisik, ya, yaitu berupa kemunafikan tersebut, kekufuran, keraguan-raguan, ya. Adapun ya komentar para ulama berkaitan dengan ayat ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, Bismillah. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menukil ya pendapat dari kalangan para ulama. Tentu ulama yang paling utama itu kalangan sahabat, menukil dari sahabat yang mulia. Ahli tafsir yang paling utama dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa sahabat dari Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan marad atau penyakit di dalam ayat ini adalah keraguan-raguan. Ya, di dalam hati mereka ada keraguan, ragu-ragu terhadap keimanan. Ya, lalu Allah menambah keraguan tersebut itu dengan keraguan lagi. Jadi sudah ragu ditambah ragu lagi. Jadi semakin jauh dari apa? Semakin jauh dari keimanan, ya. Ini menurut Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Yang dimaksud dengan marad adalah asyak. Syak maknanya adalah ragu-ragu, ya. Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ulama yang lain, ya, berkaitan dengan penyakit, ya, di dalam ayat ini, maka dikatakan wa dzalika imma an yakuna syakkan wa nifaqan, yaitu berupa keraguan-raguan ataupun nifaq, ya. Wa imma jahdan wa takdziban, bisa pula yang dimaksud dengan penyakit adalah pengingkaran dan pendustaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Allah diingkari, Allah didustakan, ragu-ragu maupun mendustakan, ya. Jadi ini adalah disematkan kepada orang-orang munafik yang dimaksud penyakit di dalam ayat ini. Adapun ulama yang lain, ya, diantaranya adalah Ikrimah dan Tawus. Ikrimah berarti murid dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada ulama yang lain, Tawus bin Kaisan. Ini ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Dan perlu diketahui, ya, kebanyakan ulama atau imam-imam besar dari kalangan tabi'in itu rata-rata adalah
dulunya adalah budak, ya, budak kemudian dibebaskan oleh tuannya, ya, maka disebut sebagai apa? Maula. Rata-rata adalah para maula yang tadinya budak. Tuannya diantaranya adalah para sahabat yang berilmu, maka budaknya menjadi orang-orang alim. Bahkan imam-imam kota-kota besar ketika itu rata-rata adalah para budak yang dulunya budak kemudian merdeka. Ya, sebagian tentu yang namanya budak kan biasanya berkulit apa? Berkulit hitam. Penampilannya mungkin dianggap tidak menarik, rambutnya mungkin keribut dan seterusnya. Tapi ilmunya sangat tinggi sehingga mereka menjadi imam besar, para khalifah, para raja. Orang-orang yang memiliki kedudukan ketika bertemu dengan para imam yang dulunya budak, mereka tunduk patuh, ya. Ini menunjukkan kewibawaan seorang yang berada di atas ilmu. Ilmu mengangkat kedudukan seseorang, bukan dengan jabatan-jabatan, ya. Atha bin Abi Rabah selama kurang lebih 40 tahun dia bermulazamah menuntut ilmu kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka menjadi orang yang paling alim, ya. Jadi rata-rata imam-imam para tabi'in di kota-kota besar dulunya adalah budak, ya. Gurunya Imam Malik juga sebagian adalah dulunya adalah budak, ya. Nafi, ya, maula dari Ibnu Umar. Gurunya Pak sahabat yang sangat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka mereka menjadi mulia, ya. Pernah suatu ketika ada khalifah bersama anaknya melakukan ibadah haji atau umroh. Kemudian di depan ada seorang yang dikerumuni oleh manusia sedang berfatwa. Seorang yang berkulit hitam, berambut keribuk, ya. Penampilannya dianggap tidak menarik, tapi orang-orang mengerumuninya. Kemudian, ya, khalifah dengan beberapa orang, ya, ditemani oleh pengawalnya menuju ke tempat tersebut. Maka khalifah kemudian dengan anaknya, dengan putra mahkota, ya, khalifah mengatakan kepada para pengawalnya, kalian jangan ikuti aku, ya. Di sini adalah bukan kerajaanku, tidak perlu aku dibawa atau ditemani oleh para pengawal. Maka sang khalifah kemudian langsung ke depan. Begitu ke depan, melihat orang sedang antri, maka ditanya oleh seorang ulama tersebut, "Wahai khalifah, mau apa Anda ke sini?" "Saya ingin bertanya suatu permasalahan kepada engkau." Maka ulama tersebut mengatakan, "Permasalahan apa?" "Berkaitan dengan maslahat orang banyak." Jadi pertanyaan untuk kemaslahatan berkaitan dengan pemerintahan atau masalah pribadi, ya. Maka kata khalifah, masalah pribadi, yaitu berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan apa? Ibadah haji. Maka kata ulama tersebut, kalau maslahat umum, pertanyaan untuk maslahat orang banyak, saya akan dahulukan kamu. Tapi ini maslahat pribadi, permasalahan pribadi, silahkan ngantri. Ya, silahkan ngantri. Digituin seorang rajanya oleh seorang yang dulunya apa? Mantan budak. Maka raja yang soleh ini pun menurut. Akhirnya dia ngantri. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ya, jangan sampai engkau dipermalukan seperti ayahmu. Tahukah engkau siapa yang duduk di depanmu itu? Dulunya dia adalah seorang budak. Karena ilmu Allah angkat kedudukannya. Sesungguhnya Allah mengangkat kedudukan seseorang disebabkan karena ilmunya, bukan dengan jabatan yang diemban oleh ayahmu ini. Maka hendaklah engkau sekarang mulai saat ini menjadi orang yang alim, menuntut ilmu." Ini luar biasa, ya. Jadi imam-imam besar dari kalangan tabi'in itu rata-rata adalah mantan budak, ya. Ini diantaranya Ikrimah dan Tawus ketika menafsirkan ayat ini, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya adalah ar-riya'u, riya, ya. Riya berarti melakukan suatu amal ditampakkan kepada manusia, ya, untuk didapatkan dari hal tersebut, dari amal tersebut pujian-pujian, ya.
Jadi makna di dalam hati mereka ada penyakit adalah riya maknanya. Ini menurut Ikrimah dan Taus. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengomentari firman Allah Ta'ala, fazadahumullahu marada. Di sini ada huruf fa, ya. Fa biasanya digunakan untuk apa? Sebagai penggandeng atau penyambung. Fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambah bagi mereka penyakit tersebut. Tapi maksudnya di sini fa di sini adalah maknanya adalah sababiyah. Ya. Yang dikaitkan dengan sebab, disebabkan karena memang dari awalnya mereka memiliki penyakit. Penyakit di sini adalah sebagian ulama ya menafsirkan dengan ayat yang lainnya, surat At-Taubah ayat 125. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka ditambah bagi mereka rijsan, najis berupa kekufuran. Jadi kekufuran disebut sebagai najis. Maka disebabkan karena kekufuran mereka, maka Allah tambah bagi mereka kekufuran. Ya. Ini di ayat yang lainnya. Berarti menafsirkan ayat yang ini, penyakit bisa dimaknai sebagai ritsun, ya, najis atau kekufuran. Tapi di sini dikaitkan dengan sebab, disebabkan karena mereka condong kepada kekufuran, disebabkan karena mereka condong kepada keraguan-raguan, maka Allah tambah keraguan tersebut. Maka Allah tambah, ya, kekufuran pada mereka sebagai apa? Sebagai pelipat gandaan balasan bagi mereka nanti pada hari kiamat, ya. Karena kan dikatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Asalnya mereka ragu-ragu, asalnya mereka kufur, tidak mau beriman, maka Allah tambah sekalian keraguan tersebut, Allah tambah sekalian kekufuran tersebut, sehingga nanti ya mereka akan dilipat gandakan siksanya, ya. Maka Allah mengatakan, ya, setelah menyebutkan fazadahumullahu marada, Allah tambah bagi mereka penyakitnya, kemudian walahum adzabun alimun, walahum adzabun alimun, maka bagi mereka azab atau siksa yang pedih. Alim, ya. Alim maknanya adalah mu'lim, siksa yang menyakitkan. Siksa yang menyakitkan. Kenapa mereka disiksa dengan siksaan yang pedih? Bima kanu yukadzibun atau bima kanu yakdzibun. Disebabkan karena mereka mendustakan Rasul, kemudian mereka mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibaca yukadzibun. Ya, inilah yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hatim. Ya. Siapa yang baca tadi dengan qiraah yukadzibun? Ya. Di antaranya adalah jumhur dari para ahli qiraah. Ya. Adapun Imam Asim tadi yang kita terangkan, kemudian Imam Hamzah, kemudian Al-Kisai, bacanya apa? Yakdzibun. Disebabkan karena mereka berdusta, senantiasa berdusta. Dua-duanya, ya, disematkan kepada orang-orang munafik itu tepat, ya. Maka disinilah, ya, Nabi SAW memberikan peringatan agar jangan sampai kita terbiasa berdusta, ya. Maka diperintahkan untuk senantiasa berbuat atau berlaku yang benar, melakukan kejujuran. Alaikum bisidqi. Hendaklah atau wajib atas kalian berlaku jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu menghantarkan pelakunya kepada albir. Albir itu adalah kebaikan yang banyak, ya. Segala macam kebaikan disebut albir, ya. Maka Allah SWT memiliki nama yang indah, yaitu Al-Bar,
yang maha baik, maha memberikan atau banyak memberikan karunia kebaikan yang banyak kepada makhluknya. Ya. Jadi apa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu membawa pelakunya kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut menghantarkan pelakunya menuju ke surga. Ya. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya apabila seorang senantiasa berlaku jujur, berlaku benar, maka akan dicatat dia digolongkan sebagai orang-orang yang siddiq. Ini gelar yang sangat mulia. Gelar yang paling mulia, seutama-utama gelar setelah gelar Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah siddiq. Ya. Jadi senantiasa apabila seseorang berlaku jujur, berlaku benar, maka dia akan ditulis sebagai siddiq, ya. Orang yang sangat benar, orang yang sangat jujur, ya. Ada as-sadiq. Ada lagi, ya, soduk. Ada lagi yang lebih tinggi, siddiq. Sebaik-baik, seutama-utama siddiq adalah siapa? Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Gelarnya adalah as-siddiq. Beliau membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika itu. Yang mungkin bagi kebanyakan orang itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Maka dikabarkan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi yang ngomong sudah pasti benarnya. Ya. Kalau Nabi yang ngomong sudah pasti benarnya. Maka sejak saat itu beliau digelari dengan As-Siddiq. Kemudian putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, juga wanita yang sangat jujur atau sangat benar. Ya, ketika itu ya Allah membela kehormatannya ketika difitnah oleh orang-orang munafik, ya. Ini orang-orang munafik memang kelakuannya di mana-mana bikin onar, menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nabi diuji dengan tidak langsung diturunkan ayat untuk membela kehormatan Aisyah. Selama beberapa sebulan lebih tidak turun ayat. Sehingga Nabi kebingungan, hampir-hampir terpengaruh dengan ucapan orang-orang munafik, ya. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan di dalam surat An-Nur, ya, sampai 10 ayat untuk membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan beliau adalah wanita yang sangat benar. Allah langsung yang membela kehormatannya. Ya. Sebagaimana Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam juga dikatakan sebagai siddiqah, wanita yang sangat jujur, ya, sangat benar. Maka barang siapa mencela Aisyah radhiyallahu anha setelah turun ayat yang membela kehormatan beliau, maka ijma para ulama yang mencela adalah kafir. Karena Allah sendiri yang membelanya. Maka barang siapa mengatakan Aisyah melakukan perbuatan ini dan itu, perbuatan yang buruk, setelah turun ayat ini, maka dikafirkan oleh para ulama. Karena mendustakan apa? Mendustakan ayat. Ya. Jadi ini dampaknya sangat besar. Ucapan orang-orang munafik ketika itu sampai Nabi kebingungan, sehingga turun ayat untuk, ya, menjelaskan perkara yang sebenarnya, ya. Jadi kebiasaan orang-orang munafik, kemudian orang-orang apa? Yahudi, itu senantiasa membuat kebohongan-kebohongan. Kedustaan itu selalu diulang-ulang sampai-sampai kedustaan dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini kebiasaan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, ya. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan ya setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Tadi hadis yang kita bawakan adalah berkaitan dengan perintah atau anjuran untuk berlaku jujur atau berlaku benar dalam segala keadaan, ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nabi SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran, sesungguhnya sikap yang benar dalam segala keadaan membawa kepada kebaikan, kebaikan yang banyak, ya. Albir, kebaikan yang banyak. Sikap yang benar, kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut membawa pelakunya menuju ke surga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan senantiasa seorang itu berlaku jujur, senantiasa menetapi perkara yang benar, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, yang sangat benar. Ya, karena kejujuran tersebut, sikap benar tersebut melekat padanya. Jadi seseorang dijuluki atau diberikan suatu gelar karena perkara yang memang dominan yang ada pada dirinya. Dia senantiasa berbuat jujur, senantiasa berlaku benar. Maka Allah akan golongkan, tulis ya, dia sebagai orang yang siddiq, yang sangat benar. Ya. Bahkan ini adalah diantara perkara yang senantiasa kita minta sehari semalam sebanyak 17 kali, yaitu di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Apa yang dimaksud orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka? Maka diterangkan di dalam ayat yang lainnya, ya, surat An-Nisa. Siapa orang-orang yang mendapat nikmat tersebut? Ya, ayat ke berapa? Surat An-Nisa ayat ke 69, ya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah ini, ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi. Mereka kedudukan yang tertinggi, ya, kedudukan nabi dan rasul. Kemudian berikutnya wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, ya. Ini kita meminta agar dikumpulkan bersama mereka. Kemudian para syuhada, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh, ya. Maka di sini adalah motivasi, ya, targhib, ya, penggemaran. Nabi menggemarkan umatnya agar senantiasa berlaku jujur, sehingga ditulis sebagai orang-orang yang siddiq. Siddiq lebih tinggi kedudukannya daripada syahid, ya. Berarti Abu Bakar dengan Umar lebih tinggi siapa? Tentu Abu Bakar as-Siddiq. Umar adalah syahid. Kemudian Utsman juga syahid, ya. Karena Nabi pernah, ya, mengatakan kepada gunung Uhud ketika itu. Nabi SAW bersama siapa?
Abu Bakar, kemudian bersama Umar, kemudian bersama Utsman. Tiba-tiba berguncang gunung Uhud. Maka Nabi mengatakan, "Utsbut ya Uhud. Tenang kamu wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi dan seorang siddiq dan 2 orang syahid." Ya. Berarti ini sebagai isyarat bahwasanya Umar dan Utsman nanti akan terbunuh dalam keadaan syahid. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi, As-Siddiq, ya. Maka apabila senantiasa berlaku jujur, akan ditulis nanti di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur, yang paling jujur, siddiq. Kemudian Nabi memperingatkan kepada lawannya, lawan dari kejujuran, lawan dari sikap ya berlaku jujur, lawannya itu apa? Berdusta, ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, ya, berlaku dusta, berbohong akan menghantarkan pada perbuatan fujur, ya. Fujur adalah keluar dari ketaatan, perbuatan maksiat. Kedustaan akan menghantarkan pelakunya pada fujur, ya, perbuatan kefajiran, keluar dari ketaatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya fujur tersebut, perbuatan ya, kemaksiatan tersebut, keluar dari ketaatan tersebut menghantarkan pelakunya ke dalam neraka. Wa innar rajul, sesungguhnya seorang ya, wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Senantiasa seorang berlaku dusta. Dusta ini telah menjadi apa? Kebiasaannya, tabiatnya. Sehingga dia nanti dicatat, ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, ya. Pendusta besar. Ya, kadzdzab, kebalikan dari siddiq, ya. Jadi perbuatan berlaku dusta kalau dilakukan terus-menerus, maka pelakunya pantas disematkan sebagai kadzdzab, ya, pendusta besar. Ya, di antaranya siapa yang terkenal dengan julukan al-kadzdzab? Para nabi palsu, ya. Para nabi palsu. Ya, yang paling terkenal siapa? Yang dijuluki sebagai al-kadzdzab? Musailimah, ya. Musailimah, ya, gelarnya al-kadzdzab, pendusta besar. Orang menyebutnya Musailamah, yang betul pakai kasroh. Musailimah al-kadzdzab. Ya, karena dia mengklaim mendapatkan wahyu, ya, mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu, turun kepada beliau ayat-ayat dari Allah, ya, pendusta. Tetapi banyak pengikutnya, ya, yang namanya kesesatan pasti ada aja pengikutnya, sekonyol apapun, ya, bikin surat-surat, ya, palsu, yang kalau kita baca ketawa sendiri, ya, lucu-lucu, masa dikatakan sebagai ayat Al-Quran. Ya, bukan Abdullah, bapaknya Abdullah siapa? Amr bin As ketika itu masih kafir, mendengar ayat-ayatnya ketawa. Padahal ketika itu masih kafir. Ya. Karena sangat ya konyol sekali redaksinya. Ya. Ya, kalau Al-Qur'an sangat indah menceritakan tentang pasukan bergajah begitu indahnya, ya. Kalau Musailimah, ya, misalkan mengisahkan tentang marmut, ya kan? Atau katak, ya, wahai katak, ya, anak dari 2 ekor katak, meloncatlah, ini apa-apaan? Ya kan itu. Nah, karena dia mengklaim sebagai Rasulullah, utusan Allah, maka dia ngirim surat kepada Nabi SAW. Jadi menganggap sama-sama Nabi, sama-sama dapat wahyu. Ini pendusta. Maka ditulis ya, min Musailimah Rasulullah ila Muhammad, ya, Rasulillah, ini itu. Dari Musailimah, utusan Allah, kepada Muhammad, utusan Allah. Ceritanya sesama Rasul berkirim surat. Jadi mengklaim dirinya sebagai apa? Utusan Allah. Maka dibalas oleh Rasulullah SAW. Dari Muhammad
hamba Allah dan Rasulnya kepada Musailimah al-Kadzdzab, si pendusta. Nah, itu jawabannya. Makanya terkenal ya Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Orang-orang munafik juga seperti itu. Mereka adalah para pendusta. Maka jangan sampai perbuatan dusta ini dilakukan oleh dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Jangan mengikuti kebiasaan mereka. Orang-orang munafik jelas, ya, para pengaku nabi-nabi palsu, juga para pendusta yang sangat nyata kedustaannya, sehingga ditumpas, ya, mereka dibinasakan. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, senantiasa berdusta sampai hari ini. Kedustaan senantiasa dilestarikan, ya, walaupun sudah tahu dusta, tapi tetap disebutkan terus sepanjang ya zaman, sehingga kedustaan tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran, ya, karena terbiasa mendengar. Akhirnya yang dusta dianggap sebagai suatu yang benar. Sebaliknya, perkara yang benar karena tidak pernah disampaikan, akhirnya dianggap sebagai suatu ya kebohongan, suatu yang tidak nyata. Ya, makanya Dajjal artinya apa? Secara bahasa, maknanya sama, kadzab. Dajjal maknanya adalah sang pendusta besar. Itu nanti akan muncul ketika orang-orang, para khotib, tidak membicarakannya di mimbar-mimbar. Sudah lupa mereka tentang Dajjal. Kebenaran dianggap sebagai suatu ya dongeng, karena jarang dibahas. Ini sebaliknya, yang dusta karena sering mendengar, telinga terbiasa, akhirnya masuk, meresap, nggak sadar, dianggap sebagai suatu kebenaran, akhirnya diikuti pola tingkah mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, yang jelas-jelas disyariatkan ditinggalkan, bahkan ya banyak yang tidak tahu, ya, kalau meninggalkan tahu masih tahu, berarti ilmunya masih ada. Ini ada yang tidak tahu, emang ada perkara ini, padahal ini disyariatkan. Karena tidak pernah disampaikan, tetapi perkara-perkara yang jelas-jelas, ya, suatu kedustaan, suatu perkara yang sangat tidak masuk akal, malah diikuti, ya. Ya, contoh yang nyata, peringatan kemarin, ya, tahun baru Masehi, kan ikut-ikutan kebiasaan mereka, yang entah tiup trompet, entah menghabiskan uang untuk beli petasan. Padahal jelas-jelas ini menghambur-hamburkan harta. Sedangkan kita dilarang apa? Dilarang menyia-nyiakan harta. Untuk perkara-perkara seperti ini. Pertama, menyia-nyiakan harta dilarang. Yang kedua, tasyabuh, menyerupai kebiasaan mereka. Jangankan untuk perkara yang seperti ini, yang menyia-nyiakan harta yang tidak ada manfaatnya. Memakai harta, diantaranya air. Ya, kita memiliki air untuk ibadah. Sholat, ibadah yang sangat besar. Berarti kan membutuhkan apa? Membutuhkan wudhu. Ini jelas-jelas menggunakan air untuk berwudhu, untuk ibadah dalam rangka sholat. Itu saja dilarang menyanyiakan air, memakai air yang irit. Ya, ini wudhu loh, yang jelas tujuannya untuk ibadah. Itu saja dilarang menyanyiakan harta. Jangan menghambur-hamburkan air. Apalagi ini membakar petasan, ya, niup trompet yang tidak ada kaitannya dengan pergantian tahun. Ya, maka sungguh benar Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian, yang dimaksud adalah sebagian umat ini. Ketika itu Nabi memang bersabda kepada para sahabat, tapi para sahabat tidak mengikuti mereka. Ini maksudnya berlaku bagi umat secara umum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, hatta law dakhulu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Sampai-sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang dob, lubang kadal gurun, ya, masuk ke dob, ke lubang, berarti perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Kalau mereka lakukan umat-umat terdahulu, niscaya sebagian kalian pasti ada yang mengikutinya. Ya, kalian pasti akan mengikutinya, sebagian dari kalian. Maka para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara,
apakah umat-umat sebelum itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Makanya dikaitkan dengan sidik tadi, kita meminta agar kita termasuk digolongkan atau dikumpulkan dengan para sidik diantaranya dan dijauhkan dari dua kelompok manusia ini, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang dimurkai, itu orang-orang Yahudi. Kemudian bukan pula kelompok yang dhalin, yang sesat, itu orang-orang Nasrani, ya. Ini adalah diantara perkara yang hendaknya senantiasa diulang, ya, agar ya menghujam di dalam hati apa ya perkara-perkara yang hendaknya jangan dilupakan, harus sering diulang. Bongkar borok orang-orang Yahudi, biar tahu mereka saja melestarikan kedustaan, masa kita ya enggan untuk menyebutkan keburukan mereka. Ini adalah salah satu di antara jihad yang bisa kita lakukan. Nabi mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian wa sinatikum. Berjihadlah dengan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian. Kalau kita mampu, sebagian harta kita diinfakkan. Kalau mampu lagi dengan diri-diri kita. Kalau tidak mampu, bi'alsinatikum, dengan lisan-lisan kita. Di antaranya apa? Sebutkan keburukan mereka, biar umat tahu. Generasi sekarang tahu bagaimana mereka, ya, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang munafik senantiasa membuat makar kepada kaum muslimin. Harus diulang-ulang, jangan sampai bosan. Ya, ketika bosan dilupakan, maka perbuatan-perbuatan mereka dianggap hal yang biasa. Ya. Padahal perkara yang sangat besar, ya, dosanya, ya, perbuatan mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini berkaitan dengan ya anjuran berlaku benar dan menjauhi kedustaan. Inilah orang-orang munafik. Di antara penyebab mereka disiksa dengan siksa yang pedih adalah disebabkan karena dusta dan mendustakan. Dusta dan mendustakan. Ya. Kemudian pembahasan terakhir, Al-Imam Al-Qurtubi setelah membawakan beberapa pendapat para ulama, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat, ya, kenapa Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal Nabi SAW mengetahui tokoh-tokohnya, kenapa tidak dibunuh oleh Nabi SAW, ya. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala, ya. Khilaf atau perbedaan pendapat para ulama, kenapa orang-orang munafik kok tidak dibunuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.